Subnu Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini kalau Anda mengamati di media televisi ya, televisi, online, dan juga media-media sosial sekarang sedang breaking news ini rata-rata yakni memberitakan kabar ditangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh KPK ini OTT atau operasi tangkap tangan yang terjadi pada hari Rabu malam. Dan seperti dikatakan oleh Wakil Ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, ini berkaitan dengan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan berkaitan dengan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira tapi bukan semata soal kasus OTT-nya, tetapi soal profil dari Emmanuel Ebenezer ini yang kemudian banyak disoroti karena dia dikenal sebagai pendukung garis keras Jokowi, yang dulu dia pendiri dari Jokowi Mania. Jadi ini pendukung dari Jokowi 24 karat kalau meminjam istilahnya manusia merdeka Said Didu. Tapi memang belakangan dia kemudian menjelang Pilpres 2024 kemarin dia kemudian mengubah nama Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania karena dia kemudian menjadi pendukung Prabowo jauh sebelum eh, Gibran Rakabuming ditetapkan sebagai calon wakil presidennya. Tapi kita sekarang dengan kalau flashback sekarang ini berarti kita bisa menduga bahwa sejak awal Emmanuel Ebenezer termasuk orang yang pertama kali ini saya kira mendapat semacam info bahwa akhirnya nanti Gibran itu akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto karena pada waktu itu kan Pak Jokowi terkesan bahwa dia akan mendukung calon presiden yang diusung oleh PDIP. Dan seperti kita tahu kan kemudian melalui berbagai proses akhirnya PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan kemudian Pak Jokowi kan menempatkan anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo dan kemudian terjadi migrasi relawan-relawan dari Jokowi ke kubu Prabowo Gibran. Jadi bukan hanya kubu Prabowo ya. Nah, sekarang kita mulai bahas ini. Menarik sekali kenapa ini cukup mengejutkan karena dalam beberapa pekan terakhir ini terlihat ada gerakan-gerakan yang cukup mengejutkan yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan eh, OTT ini. Bukan hanya OTT tapi beberapa kasus yang diungkap oleh KPK itu mulai menyasar orang-orang dekat dan pendukung dari eh, Jokowi. Kita tentu ini yang kita mesti sebut yang paling menarik perhatian publik sekarang adalah berkaitan dengan Menteri Agama, mantan Menteri Agama tepatnya ya, Yakul Kolel Komas yang sekarang ini tengah diproses oleh KPK. Dan kasus Yakul ini menarik karena dia pertama kali sampai sekarang belum ditetapkan jadi tersangka karena KPK itu menggunakan sprindik umum. Hanya saja dari status sprindik umum itu ditetapkan kasus dugaan korupsi terhadap kuota haji itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Belum ada nama tersangkanya, tapi kemudian Yakul Khalil Komas itu sudah dicegah dan dicekal bersama dengan 3 orang ya, Yakul Khalil Komas, kemudian staf ahlinya dan kemudian pemilik travel haji dan umroh yang sangat besar, yakni Fuad Hasan Masrur. Ketiga-tiganya sudah dicekal dan yang cukup menarik juga karena kemudian dilakukan penggeledahan di kantor Travel Maktur dan juga penggeledahan di rumah Yakul Khalil Komas. Dan kelihatannya Fuad Hasan Masrur ini akan dikenakan juga obstruction of justice karena menghilangkan barang bukti. Sementara kalau Yakul Khalil Komas itu dia kemudian disebut kooperatif gitu. Ini arahnya ini mulai ngeri-ngeri sedap kasus ini. Kenapa penting saya sebut? Karena ini bagaimanapun juga ada kaitannya dengan Joko Widodo. Yang pertama itu adalah kuota haji itu sebetulnya diperoleh oleh uh, uh, Joko Widodo dari Pangeran Muhammad bin Salman. Dan yang ini berkaitan untuk antrian yang cukup panjang dari jemaah haji Indonesia. Yang kedua adalah yang paling mencurigakan mengapa pada saat pansus haji bekerja itu kemudian Yakul Kolel Komas itu bisa meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama sampai kemudian pansus haji bekerja selesai. Jadi ya ini ada 2 kemungkinan dia mendapat penugasan dari Pak Pak Jokowi, yang kedua dia mendapat izin dari Pak Jokowi. Dua-duanya mencurigakan mengapa pansus sedang bekerja kemudian malah Menteri Agama yang biasanya urusannya di dalam negeri lebih banyak pergi ke luar negeri mulai dari Arab ke Vatikan ke Italia ke Prancis ke Abu Dhabi bahkan ke Uni Emirat Arab maksud saya dan kemudian juga ada yang menyebut juga ke Jepang. Itu kasus yang sangat menarik perhatian. Yang kedua itu adalah kasusnya Menteri Nadiem mantan Menteri Pendidikan Ristek Nadiem Makarim.
yang ya berkaitan dengan korupsi notebook di pada saat dia masih menjabat menjadi menteri. Kan kasus ini sebenarnya sudah ditangani oleh kejaksaan dan sudah ditetapkan beberapa orang tersangkanya. Dan Nadiem tidak masuk dalam tersangka itu, staf ahlinya masuk di situ. Tetapi kemudian KPK juga memanggil Nadiem Makarim untuk melakukan pemeriksaan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kasusnya juga ini berkaitan dengan pendukung juga dari pendukung garis keras juga ya. Meskipun karena dia pejabat negara, yakni Khofifah Indar Parawangsa. Ini berkaitan dengan bantuan untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur. Khofifah sudah diperiksa juga oleh KPK, tapi sampai kalau Khofifah kelihatannya kasusnya sampai sekarang nggak berlanjut ya. Walaupun menurut pengakuan mantan Ketua DPRD Jawa Timur, ini kader PDIP, ya bantuan-bantuan semacam itu pasti diketahui oleh Gubernur Khofifah Indar Parawangsa. Tapi kita tidak tahu. Yang jelas belum terlihat progresnya. Yang terlihat progresnya maju itu adalah kasusnya Yakul Khalil Komas. Dan sekarang kalau ini nggak ada gigi mundur lagi ini. Walaupun KPK sekarang dengan undang-undang yang baru bisa melakukan SP3 penghentian penyidikan, tapi kalau namanya usaha OTT itu kan pasti ini akan jalan terus. Apalagi sudah dipublis ini ya. Nah ini kaitannya dengan Emmanuel itu tadi pemerasan. Ini padahal kita tahu bahwa selama ini kan Emmanuel itu justru tampilan di medianya dia jauh lebih menonjol dibandingkan Menteri Tenaga Kerja. Dia sangat aktif, misalnya dalam kasus misalnya pemberian THR untuk para ojol dan sebagainya, dia paling aktif. Dan juga yang kita bisa mengaitkan itu dengan keluarga Solo itu berkaitan dengan bangkrutnya atau pilotnya dari Sritek, ya perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang berada di Solo, dan ini dikenal sangat dekat juga dengan keluarga Joko Widodo. Pada waktu itu Emmanuel Ebenezer paling aktif, paling rajin di sana dan memberikan jaminan bahwa tidak akan ada PHK dan sebagainya begitu. Dan ini ya orang kemudian teringat bagaimana hubungan antara Emmanuel Ebenezer dengan Jokowi karena dia adalah pendukung garis keras dari Joko Widodo. Seperti kita ketahui tadi saya sebutkan bahwa dia kemudian menjelang Pilpres 2024 kemudian dia pindah haluan, sebenarnya bukan pindah haluan ini kalau kita sekarang flashback lagi berarti dia loncat skoci duluan untuk tim pemenangan Prabowo yang kemudian ditambah dengan Gibran. Dia dengan kemudian mengubah namanya Jokowi Mania menjadi Prabowo Mania 08. Jadi relawannya eh, Emmanuel Ebenezer ini Jokowi Mania pindah ke Prabowo Mania. Sebenarnya kalau dari sisi kekuatan relawan Jokowi Mania nggak sebesar misalnya Projo ya, Pro Jokowi yang dipimpin oleh Budi Ari. Tapi ini pada waktu itu juga dia termasuk orang yang selalu pasang badan setiap kali ada berbagai kasus berkaitan dengan serangan terhadap pemerintahan Jokowi. Kendati sebagai seorang mantan aktivis dalam banyak hal memang harus kita akui Emmanuel Ebenezer ini apa ya lebih objektif, bisa lebih diajak bicara lah gitu, tidak seperti relawan-relawan Jokowi lainnya, seperti apalagi kalau dibandingkan dengan Sylvester Matutina yang juga soulmate itu juga relawan kecil, tapi kan dia berani pasang badan dan bahkan dia juga mau benturan fisik gitu ya, bisa melakukan intimidasi terhadap lawan-lawan Jokowi. Emmanuel Ebenezer tidak tipe seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan, mengapa kemudian sebagai seorang aktivis dan kemudian dia menjadi wakil menteri itu kok perilakunya sama aja dengan pejabat-pejabat lain yang korup. Orang jadi bertanya-tanya, apakah karena gaji seorang wakil menteri itu kecil? Sebenarnya iya, gaji wakil menteri itu kecil. Tetapi kan Emmanuel Ebenezer ini sudah diangkat menjadi komisaris PT Pupuk Kaltim ya kalau seingat saya ya. Dan perusahaan pupuk ini bukan perusahaan kecil. Ini pasti gajinya juga lumayan. Tapi ternyata dia masih harus mencari tambahan untuk itu dengan cara melakukan pemerasan. Ini kan ini kampungan banget ya melakukan pemerasan orang seperti aktivis 98 gitu, walaupun sebenarnya di tahun 98 ya peran Immanuel Ebenezer itu nggak besar-besar sekali karena kampus dia dari kampus kecil, sebuah kampus swasta di bilangan Jakarta Selatan, jadi tentu saja beda kalau dibandingkan dengan para aktivis atau senat mahasiswa misalnya yang dari kampus-kampus besar, dari UI, dari UNJ, dari UIN dan sebagainya. Dia memang bukan aktivis 98 yang cukup menonjol, tapi dia memang terlibat dalam aktivitas gerakan ikut menjatuhkan Presiden Soeharto pada tahun 98. Tentu
dia tidak sesignifikan orang seperti kalau kita sebut nama-nama Adiana Pitpulu di mana di PDIP yang dia dulu forkot besar atau sekarang yang sampai sekarang masih bertahan menjadi aktivis yakni Ubaidah Badrun itu senat Universitas Negeri Jakarta yang bergabung dalam FKSMJ pada waktu itu beda memang tapi dia memang aktivis 98. Pertanyaannya kalau aktivis dan hanya dalam waktu yang singkat, belum setahun menjadi pejabat dan kemudian dia melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh para pejabat-pejabat korup ini kan tentu saja menjadi memprihatinkan sekali. Nah, pertanyaannya berikutnya ini dengan rentetan peristiwa tadi, dengan setidaknya 4 peristiwa yang 2 sudah di follow up, yakni ada kasusnya Yakul, kasusnya Nadiem Makarim, kasusnya Khofifah Indar Parawansa, dan sekarang ini kasusnya Immanuel Ebenezer, kan 2 ini sudah proses hukumnya udah mulai berjalan. Bahkan mungkin yang paling cepat nanti adalah kasusnya Immanuel Ebenezer. Apakah kemudian KPK ini sekarang ini sepenuhnya sudah tidak lagi dalam kendali Pak Jokowi? Karena kita tahu bahwa KPK sekarang ini, pimpinan KPK sekarang ini kan dipilih di eranya Jokowi. Waktu itu panselnya, panitia seleksinya dipilih di era Jokowi. Dan ini diprotes oleh banyak aktivis pada waktu itu. Mengapa Pak Jokowi itu selama satu periode terakhir memilih sampai 2 kali seorang pimpinan KPK dan harusnya itu kan diserahkan kepada presiden berikutnya yakni Prabowo Subianto. Dan banyak orang yang menduga ini adalah persiapan dari Joko Widodo untuk mengamankan kepentingan dia setelah dia tidak lagi menjadi presiden gitu ya. Dan pada waktu itu kan sempat ditolak oleh DPR, tidak segera dibahas nama-nama panitia seleksi itu dan diserahkan kembali ke pemerintahan yang baru Prabowo Subianto. Tapi ternyata Pak Prabowo kemudian memutuskan untuk tetap memproses nama-nama baru itu yang sekarang dipimpin oleh Setio Budianto. Jadi ini ya masih orang-orangnya Pak Jokowi. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah ini sekarang sepenuhnya di bawah kendali dari Pak Prabowo sehingga kalau langkah bersih-bersih ya orang-orangnya Pak Jokowi dibersihkan. Nah, ini tentu jadi tanda tanya karena bagaimanapun juga Immanuel Ebenezer itu kan sudah bermetamorfosa atau sudah hijrah dari sebelumnya dia sebagai Jokowi mania itu menjadi Prabowo mania. Tapi tentu kita ingat bagaimana pernyataan Pak Prabowo terakhir di depan paripurna di parlemen ketika menyampaikan pidato rancangan APBN 2026 dan nota keuangan itu dengan jelas Pak Prabowo waktu itu walaupun tidak langsung berkaitan dengan korupsi tapi berkaitan dengan tambang, dia kan mengingatkan semua ya jenderal-jenderal